Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika bab 2, yaitu KPK dan FPB. Nah, yang pertama kita akan pelajarin adalah materi bilangan yang habis dibagi. Nah, maksudnya bagaimana bilangan yang habis dibagi itu? Jadi, bilangan yang habis dibagi itu adalah bilangan yang habis dibagi oleh bilangan lain dan sisa pembagiannya itu adalah 0 ya. Misalnya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Sisanya 0. Nah, berarti dia 8 itu habis dibagi 2 ya. Misalkan dengan cara bersusun, 8 dibagi 2, 4, hasilnya 8 dikurangi 0. Nah, kalau di sini sisanya 0, berarti 8 dibagi 2 itu habis ya. Kemudian, untuk bilangan yang habis dibagi itu, kita akan membahas ada 5 ciri ya. Ada yang pertama, ciri bilangan yang habis dibagi 2. Nah, untuk ciri bilangan yang habis dibagi 2 itu adalah angka terakhirnya atau angka satuannya itu adalah bilangan genap. Ingat, bilangan genap itu apa aja? 0, 2, 4, 6, dan seterusnya ya. Itu yang disebut dengan bilangan genap. Nah, contohnya misalkan ada angka 22 ya. Nah, di sini angka 22 yang dimaksud dengan angka terakhir atau satuannya itu yang ini ya. Nah, yang angka ini yang ini adalah angka satuan atau angka yang terakhir. Nah, kemudian 22 habis dibagi 2 karena satuannya ini adalah 2 atau bilangan genap ya. Nah, kemudian untuk 24 kita lihat angka yang terakhirnya ini. Angka terakhirnya kan 4. Karena angka terakhirnya 4 atau angka satuannya 4, maka 24 habis dibagi 2. Kemudian ciri bilangan yang habis dibagi 3. Untuk ciri bilangan yang habis dibagi 3, jadi angka-angka penyusunnya itu bernilai 3, 6, 9. Untuk ciri bilangan yang habis dibagi 3 itu, yang kita lihat bukan angka terakhir atau angka satuannya ya, tetapi bilangan itu terdiri dari angka apa aja lalu kita jumlahkan ya. Contohnya 126. Nah, 126 ini terdiri dari angka berapa? 1, kita tulis 1. Kemudian ini angka 2, kita tulis 2, dijumlahkan ya. Kemudian ini angka 6, berarti 6. 1 ditambah 2 ditambah 6 sama dengan 9. Ingat, kriterianya harus sesuai dengan 3, 6, 9. Nah, karena di sini hasilnya 9, maka 126 itu habis dibagi 3. Kemudian 339. Penyusunnya berapa aja angkanya? 3 ditambah 3 ditambah 9, 15 ya. Nah, karena hasilnya ini melebihi dari kriteria ini, maka kita jumlahkan lagi angka penyusun yang ini. Angka berapa aja nih? 1 ditambah 5 sama dengan 6. Nah, karena ini hasilnya 6, maka 339 ini habis dibagi 3 ya, karena sesuai dengan kriteria ini. Kemudian ciri bilangan yang habis dibagi 4. Ciri bilangan yang habis dibagi 4 itu dua angka terakhirnya habis dibagi 4. Mana yang angka 2 terakhir? Nah, ini ya. Nah, ini 4 ini adalah angka yang paling terakhir. Nah, berarti 24 ini adalah dua angka terakhir. Nah, ini 16 juga dua angka terakhir. 24 dia habis dibagi 4 ya. Karena 24 bagi 4 sama dengan 6. Jadi 4824 dia habis dibagi 4 ya. Karena dua angka terakhirnya ini habis dibagi 4. Kemudian ciri bilangan yang habis dibagi 5. Nah, untuk ciri bilangan yang habis dibagi 5, kita lihat angka satuannya atau angka terakhir ya.
Untuk angka terakhir yang habis dibagi 5 itu biasanya bernilai 0 atau 5. Nah, contohnya langsung kita lihat di angka satuannya atau angka terakhir nih ya. Satuannya tuh yang terakhir ini. Nah, di sini kalau ada angka 5 berarti dia habis dibagi 5 ya, karena udah memenuhi syarat. Nah, kemudian kalau di sini 0 berarti dia juga habis dibagi 5. Kenapa? Karena dia memenuhi syarat angka satuannya adalah 0. Kemudian ciri bilangan yang habis dibagi dengan 10. Untuk yang bilangan habis dibagi 10 itu angka satuannya adalah 0 ya. Coba kita lihat. Nah, karena ini angka satuannya atau angka terakhirnya 0 semua, maka bilangan ini habis dibagi 10 ya. Kemudian contoh soal, apakah bilangan 875, 906 habis dibagi 2? Coba kita lihat, ingat syarat habis dibagi 2 itu satuannya adalah genap. Nah, cara ngerjainnya kita langsung lihat ke satuannya paling belakang atau angka terakhirnya. Nah, karena di sini satuannya adalah angka 5, berarti dia tidak habis dibagi 2 ya, karena satuannya ganjil. Kemudian kalau di sini adalah satuannya 6, karena genap maka dia habis dibagi 2 karena satuannya genap. Nah, kemudian contoh nomor 2, apakah bilangan 171, 125 habis dibagi 3? Kita lihat syarat habis dibagi 3 itu angka penyusunnya adalah bernilai 3, 6, dan 9. 171 angka penyusunnya adalah 1 ditambah 7 ditambah 1 sama dengan 9. Nah, karena jawabannya adalah 9 sesuai dengan kriteria yang habis dibagi 3 ya, maka 171 ini habis dibagi 3. Kemudian untuk 125 kita buktikan 1 ditambah 2 ditambah 5 sama dengan 8. Karena hasilnya 8 maka tidak termasuk kriteria ya. Jadi 125 ini tidak termasuk habis dibagi dengan angka 3. Kemudian, apakah bilangan 3012, 3751 habis dibagi dengan angka 4? Ingat, kriteria habis dibagi angka 4 itu dua angka terakhirnya habis dibagi 4. Nah, dua angka terakhirnya itu yang mana? Nah, yang ini ya. Ini adalah dua angka terakhir atau angka satuan dan puluhan ya. Nih, kita lihat dua angka terakhir. Nah, 12 ini habis dibagi 4 enggak? Nah, 12 itu habis dibagi 4 ya, jawabannya 3. Jadi, untuk bilangan 3012, dia habis dibagi 4. Kemudian 3751, kita lihat dua angka terakhirnya. Karena dia tidak habis dibagi 4, maka dia tidak termasuk bilangan yang habis dibagi dengan angka 4. Kemudian contoh lagi, apakah bilangan 420, 523 habis dibagi dengan angka 5 dan 10? Ingat, untuk syarat habis dibagi dengan angka 5 itu satuannya adalah 5 dan 0. Nah, untuk syarat yang habis dibagi 10, angka satuannya atau angka terakhirnya itu adalah 0. Jadi, untuk menentukan bilangan-bilangan ini habis dibagi 5 dan 10, maka bilangan ini harus masuk kriteria syarat 5 dan masuk kriteria habis dibagi 10. Coba kita lihat yang pertama, 420. Kita lihat angka satuannya. Karena di sini 0, maka dia habis dibagi dengan 5 ya. Kemudian untuk syarat satunya, untuk 10, dia satuannya 0. Berarti dia masuk syarat 10 juga ya. Berarti 420 ini habis dibagi dengan angka 5 dan 10. Kemudian 523 kita lihat satuannya. Nah, karena di sini satuannya tidak 5 dan tidak 0, berarti dia tidak habis dibagi dengan angka 5 dan 10. Kemudian nomor 5, apakah bilangan 7016, 3240 habis dibagi dengan angka 4, 5, dan 10? Nah, syarat untuk dibagi dengan angka 4
angka 2 terakhirnya itu habis dibagi dengan angka 4. Kemudian untuk angka 5, satuannya adalah 5 atau 0. Untuk 10, satuannya 0. Nah, jadi untuk bilangan ini harus memenuhi ketiga syarat dari habis dibagi 4, 5, dan 10. Kita lihat dari syarat yang pertama, yaitu habis dibagi 4. Dua angka terakhir adalah 16, berarti 16 dibagi 4. Jawabannya 4, nah berarti dia termasuk kriteria yang bagi 4 ya. Kemudian untuk syarat yang bagi 5, karena belakangnya adalah 6, berarti dia tidak termasuk ya. Untuk yang 10, dia harus 0 ya, berarti juga tidak termasuk ya. Kemudian kita lihat angka 40, dia habis dibagi 4 enggak? Nah, dia habis ya, 40 bagi 4 adalah 10. Kemudian untuk yang habis dibagi 5, karena dia belakangnya adalah 0, berarti dia habis dibagi dengan angka 5. Kemudian yang 10, karena dia belakangnya adalah 0 juga, berarti dia juga bisa dibagi dengan 10. Jawabannya. Jadi untuk bilangan 3240 itu bisa dibagi dengan 4, 5, dan 10. Karena apa? Karena angka satuannya 0 dan dua angka terakhirnya atau 40 habis dibagi dengan angka 4. Cukup sekian pembelajaran dari Bunda. Apabila ada salah, Bunda mohon maaf ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.